Kakak, kamu nakal sekali. Bahkan di depan suamimu pun kamu tidak bisa menahan diri. Tidakkah kamu takut suamimu akan bangun? Aku sudah memberi Guisi melatonin. Dia tidak akan bangun. Cinta terlarang memang membara sekali. Mungkin saat sidang berlangsung, menampilkan fotomu dan Linky di depan umum juga merupakan bentuk restu untukmu. Kak, menurutmu aku lebih hebat? Atau suamimu yang lebih hebat? Apa hakmu membandingkan diri dengan suamiku? Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Kalau bukan karena suamiku berhati lembut dan aku tidak tega melihatnya lelah, kamu pikir aku akan mencarimu? Jangan punya niat yang tidak semestinya ada. Kak, aku hanya bicara sembarangan. Adik akan melayanimu sekarang juga. Baguslah kalau kamu tahu. Seumur hidup ini, aku hanya akan mencintai suamiku seorang. Pelan-pelan. Su Yunjing, cinta yang kamu sebut itu adalah berselingkuh dengan pria lain di ranjangku sendiri? Kamu benar-benar membuatku jijik. Chu Yunjing, ini terakhir kalinya aku bersedih untukmu. Besok sidang dimulai. Semua di antara kita akan berakhir. Aku akan menghilang sepenuhnya dari duniamu. Pak Fu, Anda yakin mau mempercayakan asosiasi pengacara kami untuk mengajukan gugatan cerai pada istri Anda? Aku yakin. Tolong aturkan aku pengacara andalan kalian. Su Yunjing. Aku sudah menikah 7 tahun. Seluruh kalangan pengacara di ibu kota ini tahu bahwa si cantik hukum Su Yunjing mencintai suaminya melebihi nyawanya. Untuk menyatakan hak miliknya, dia menato namaku di tulang selangkanya. Bahkan, demi pekerjaan yang mengharuskannya bolak-balik ke beberapa negara, dia tetap akan menyisihkan beberapa jam untuk kembali dan menemaniku. Bos, di sini. Buatkan aku tato Yunjing mencintai Guizi. Jangan. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Guizi, kalau bukan karena kamu selalu mendukungku diam-diam selama bertahun-tahun ini, mana mungkin aku bisa menjadi pengacara andalan paling terkenal di kota Jiang? Ini utangku padamu. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku hanya milikmu seorang. Dia selalu bilang akan mencintaiku seumur hidup, tetapi di hari peringatan pernikahan kami yang ke-7 ini, dia malah sedang menemani pria lain bersenang-senang. Haha, Kak Lin tetap yang paling jago. Kali ini pengacara Shu baru pulang beberapa hari. Dia sudah menemani Kak Lin bersenang-senang lagi. Kamu tahu apa? Pengacara Shu tidak mampu menahan hasrat butuh Kak Lin untuk memuaskannya. Tidak heran juga, waktu itu di kantor, mereka memakai 6 kotak. Maaf, salah kirim grup. Mohon dimaklumi semuanya. Halo sayang, hari ini hari peringatan pernikahan, kamu pergi kemana? Maaf sayang, pagi ini aku menerima kasus perceraian. Aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Kamu tunggu aku di rumah dengan baik. Aku tutup ya.
Ingat, jangan sampai membuatku hamil. Seumur hidupku, aku hanya ingin melahirkan anak untuk suamiku. Su Yunjing, alasan yang kamu cari selalu saja begitu sempurna. Namun kamu tidak tahu, klien dalam kasus perceraian ini adalah aku. Kak Fu, kakak benar-benar memesona. Sayang, aku mencintaimu. Hari ini kamu pasti sedih. Saat pulang nanti, aku pasti akan menebusnya padamu. Halo pengacara Su, aku adalah klien yang hari ini mempercayakan kasus perceraian padamu. Istriku sedang di kamar hotel dengan pria lain. Apa yang harus kulakukan? Simpan baik-baik bukti perselingkuhan istrimu dan serahkan semuanya padaku. Baik, beberapa hari lagi, setelah kukumpulkan, akan kukirimkan padamu. Anda harus membantuku memenangkan kasus perceraian ini. Tenang saja, aku adalah pengacara andalan di asosiasi, memiliki tingkat kemenangan kasus perceraian 100%. Su Yunjing, masih ada 5 hari lagi sebelum sidang dimulai. Kuharap di pengadilan nanti, saat melihat bukti perselingkuhanmu, di depan begitu banyak orang, kamu masih bisa setenang ini. Guizi, kenapa kamu bangun begitu pagi hari ini? Aku insomnia. Apa? Apakah karena aku tidak menemanimu dengan baik beberapa hari ini? Jadi kamu tidak senang? Ya, Semua salahku. Hari ini aku akan tinggalkan semua pekerjaanku untuk tinggal di sampingmu dan tidak pergi kemana-mana. Su Yunjing, kamu kotor. Aku buru-buru pulang untuk menemani suami, jadi tidak kuperhatikan. Aku akan mandi sekarang. Bukankah sudah kukatakan padamu jangan hubungi aku dulu dalam waktu dekat? Kalau sampai Guizi tahu, aku akan menghabisimu. Namun kak, aku sudah membelikan seragam pelayan bertelinga kelinci kesukaanmu. Tidakkah kamu ingin melihatnya? Buka, biar kulihat. Kak, malam ini kamu pakai setelan ini untuk menemaniku. Bagaimana? Baik. Sayang. Sayang. Apakah kamu sudah selesai? Aku mau masuk. Oh, kamu masuk saja. Sayang, ayo kita pergi ke festival kuil bersama hari ini. Sudah lama sekali kita tidak menggantungkan simpul cinta. Baik. Su Yunjing, anggap saja ini sebagai perpisahan terakhir kita. 4 hari lagi sidang pengadilan akan dimulai. Kita akan bercerai, dan aku akan benar-benar menghilang dari duniamu. Guizi, ayo kita gantung satu simpul cinta lagi.
angkat saja. Bukannya sudah kubilang hari ini aku mau menemani suamiku dan jangan sembarangan meneleponku? Kak, maaf. Aku bukan sengaja ingin mengganggu kalian. Hanya saja barusan aku membeli kaos kaki baru. Rasanya paling cocok dengan kaki kakak. Pasti sangat cantik kalau dipakai. Maaf, Guizi. Aku tiba-tiba mendapat kasus hukum yang sangat rumit. Perlu kutangani dulu. Tidak apa-apa, pekerjaan lebih penting. Guizi. Semoga kita bisa berjalan bersama, saling menemani sampai rambut memutih. Semoga kita bisa menghabiskan sisa hidup bersama, tidak berpisah dan tidak meninggalkan, serta hidup dan mati kita saling bergantung. Dulu aku juga tenggelam dalam sumpah cinta yang abadi dan tidak bisa melepaskan diri. Namun sekarang, sumpah yang sudah berkarat dan perasaan yang sudah membusuk sudah tidak kuinginkan lagi. Kak Fu, kakak imut sekali. Dia bertanya aku haus atau tidak. Dan memaksaku meminta minum padanya. Dia bilang aku membuatnya sangat geli. Kak Fu, kakak menumpahkan anggur merah ke badannya. Aku sampai jadi agak mabuk. Kamu tidak akan marah, kan? Mengingat dulu kamu pernah membiayaiku, aku akan membantumu menjaganya dengan baik. Pengacara Shu, selingkuhan istriku, mengirim pesan lagi untuk memprovokasiku. Semua bukti ini akan kuberikan padamu sekaligus nanti. Baik, aku akan membantumu untuk membuat dia membayar mahal. Shu Yunjing, kamu sendiri yang bilang seperti ini. Jangan sampai nanti kamu malah jadi tidak tega. Guizi, hari ini kamu kenapa? Bukankah dulu ini kesukaanmu? Guizi, apakah sakit makmu kambuh? Kuantar kamu ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Semua ini salahku. Hari ini aku tidak menemanimu dengan baik. Besok aku pasti akan menebusnya. Ada lagi. Ini, jam tangan merek Vacheron Constantin, Patek Philippe. Semua ini model yang paling kamu suka. Semuanya untukmu. Sayang, aku baik padamu, kan? Shu Yunjing, setiap kali kamu melakukan hal yang mengecewakanku, kamu selalu menggunakan cara ini untuk menebusnya. Namun, kali ini, apakah kamu tidak merasa penebusan seperti ini terlalu konyol? Tidak perlu. Sumbangkan saja ke anak-anak di area pegunungan. Baik, kuturuti semua kata suamiku. Sayang, aku akan membuatkanmu segelas air madu.
Linky, Linky. Kak Fu. Ini hadiah yang Kak Shu minta ku belikan untukmu. Tertinggal di rumahku. Kamu mau apa? Bos, aku datang untuk mengantarkan hadiah untuk Kak Fu. Yang penting hadiahnya sudah sampai. Kamu sudah boleh pergi. sudah selesai begitu saja? Su Yunjing, ini bukan gayamu. Begini saja sudah tidak sabar lagi? Minumlah segelas susu, lalu istirahat lebih awal. Su Yunjing, kamu tetap saja memberiku obat. Kakak, kamu nakal sekali. Bahkan di depan suamimu pun kamu tidak bisa menahan diri. Tidakkah kamu takut suamimu akan bangun? Aku sudah memberi Guishi melatonin. Dia tidak akan bangun. Cinta terlarang memang membara sekali. Mungkin saat sidang berlangsung, menampilkan fotomu dan Linky di depan umum juga merupakan bentuk restu untukmu. Kak, menurutmu aku lebih hebat? Atau suamimu yang lebih hebat? Apa hakmu membandingkan diri dengan suamiku? Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Kalau bukan karena suamiku berhati lembut dan aku tidak tega melihatnya lelah, kamu pikir aku akan mencarimu? Jangan punya niat yang tidak semestinya ada. Kak, aku hanya bicara sembarangan. Adik akan melayanimu sekarang juga. Baguslah kalau kamu tahu. Seumur hidup ini, aku hanya akan mencintai suamiku seorang. Pelan-pelan. Su Yunjing, cinta yang kamu sebut itu adalah berselingkuh dengan pria lain di ranjangku sendiri? Kamu benar-benar membuatku jijik. Su Yunjing, ini terakhir kalinya aku bersedih untukmu. Besok sidang dimulai.
semua di antara kita akan berakhir. Aku akan menghilang sepenuhnya dari duniamu. Guiji, cepat lihat. Semua ini kutanam sendiri untukmu. Suka tidak? Suka. Namun hal-hal seperti ini tidak perlu kamu lakukan sendiri. Serahkan saja pada Bibi. Mana boleh begitu. Semua ini favoritmu. Aku tidak boleh menyerahkannya ke orang lain. Aku harus merawat kebun bunga ini mandiri dengan sepenuh hati. Guizhi, mencintai seseorang itu seperti merawat bunga. Kamu adalah bunga iris yang tumbuh di hatiku. Waktu itu, aku benar-benar mengira aku adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Sayangnya, bunga bisa layu dan cinta juga bisa pudar. Xu Yunjing. Di dunia ini, tidak ada satu hal pun yang abadi dan tidak pernah berubah. Guizhi, jangan buru-buru pergi. Kita urus kebun bersama. Bagaimana? Guizhi, ini salahku. Kamu belum sarapan, kan? Aku akan buatkan untukmu sekarang. Sayang, sudahlah. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa masak. Mana boleh begitu. Kamu punya sakit mag, nafsu makanmu juga kurang. Demi kesehatanmu, aku harus belajar masak. Namun, Aduh, jangan banyak bicara lagi. Tunggu dan lihat saja. Istrimu pasti akan menjadi koki yang paling hebat di dunia ini. Sekaligus istri dan ibu yang baik. Xu Yunjing. Hubungan kita yang dulu sangat indah dan tulus. Sebenarnya sejak kapan semuanya mulai berubah? Halo, Halo Guisi. Kak Cheng, lama tidak bertemu. Maaf merepotkanmu untuk urusan kali ini. Tidak ada hal yang merepotkanku. Kamu bisa berpikir jernih dan bercerai juga bagus. Pokoknya, kami sudah siap di sini. Kapan kamu datang ke sini? Kami semua sedang menunggumu. Sidang dimulai pukul 15 sore masih sempat. Mulai sidang apa? Bukan mulai sidang, tetapi mulai makan. Sayang, kamu membuatku kaget. Kamu tunggu sebentar. Aku ambilkan nasi untukmu. Sayang, apakah kamu ada urusan sore ini? Ayo kita lanjut mengunjungi festival kuil yang terakhir kali. Bagaimana? Tidak bisa. Sore ini aku ada kejutan untukmu. Benarkah? Sayang, kamu baik sekali padaku. Aku cinta padamu. Jangan banyak bicara, ayo makan. Aku angkat telepon dulu. Sayang, di perusahaanku ada kasus yang harus ditangani. Aku harus pergi sebentar. Pergilah.
Sayang, aku hanya pergi sebentar. Aku akan segera kembali. Kamu harus menungguku. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai di Xiaomei. Su Yunjing, kamu tidak akan kembali lagi. Karena hari ini adalah hari jadi hubunganmu dengan Lin Qi. Semoga kita bisa berjalan bersama, saling menemani sampai rambut memutih. Mencintai seseorang itu seperti merawat bunga. Kamu adalah bunga iris yang tumbuh di hatiku. Bos, di sini. Buatkan aku tato, Yunjing mencintai Guiji. Kakak sudah bilang, asalkan aku suka, semua hal baik di dunia ini akan dibawakan ke tanganku. Ada beberapa orang yang hanya pantas memilih sisa barangku. Pengacara Shu, selingkuhan istriku mencariku untuk memamerkan barang yang istriku berikan padanya. Bagaimana? Serahkan semua buktinya padaku. Aku akan membantumu mendapatkan kembali semua harta bersama suami istri. Baik, kulakukan seperti yang kamu inginkan. Pengacara Shu, aku sudah membuatkan layar presentasi untukmu. Ingat untuk melihatnya dengan saksama menggunakan tampilan slide. Perceraianku bergantung padamu. Sisanya kita lihat saja di pengadilan. Ana, Jangan ganggu, kakak sedang bekerja. Ini klien penting. kakak, aku paling suka melihatmu bekerja serius. Sambil dijahili olehku. Sangat menarik. Ini adalah... Kenapa, Kak? Apakah kamu tidak enak badan? Lelucon. Ini pasti lelucon. Sayang, ada orang yang mencoba memecah belah kita. Kamu jangan percaya. Ternyata dia sudah memblokirku. Kak, berani-beraninya Kak Fu memblokirmu. Aku akan segera menegurnya. Diam. Kak, aku sudah salah. Aku si manis akan menghiburmu. Minggir. Kak, jangan pergi. Kamu sudah bilang malam ini akan memuaskanku. Su Yunjing, jika kamu melakukan ini, kamu akan kehilanganku. Fu Guizi. Sayang, kamu harus angkat telepon. Maaf, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Xu Yunjing, silakan coba lagi nanti. Apa saja yang telah kamu lakukan? Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Orang yang menjadi klienku adalah Guizi. Guizi, kenapa kamu tega sekali?
Jelas-jelas sejak awal kamu sudah tahu aku sudah mengkhianatimu. Tetapi kamu masih tetap tenang selama melihatku berbohong dan berakting. Apakah kamu benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Guiji akan memaafkanku. Guiji pasti akan memaafkanku. Halo Guiji, ini salahku. Kita jangan bercerai ya. Aku bisa menebus kesalahanku padamu. Maaf, pengacara Shu. Aku adalah hakim ketua di persidangan kali ini, Cheng Yi. Dengan ini aku mengingatkanmu. Harap hadir di pengadilan hari ini pukul 15.00 sore sebagai tergugat dan juga kuasa hukum penggugat. Tidak. Bagaimana bisa begini? Suruh Guiji bicara denganku. Penggugat tidak ingin berkomunikasi denganmu. Harap kamu membawa semua bukti dan dokumenmu, lalu segera datang ke pengadilan. Guiji, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Kak Cheng. Kali ini terima kasih telah membantuku menangani kasus perceraian ini. Dulu aku sudah bilang, wanita ini tidak pantas untukmu. Bercerai juga bagus. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Su Yunjing, Halo Cho Yunjing. Apakah kamu belum siap untuk menghadiri persidangan? Aku ingin mengajukan perdamaian di luar pengadilan selama 24 jam. Ini, aku menolak perdamaian di luar pengadilan. Guiji, sayang, kamu di sana kan? Dengarkan penjelasanku. Aku bisa jelaskan. Su Yunjing, sekarang kamu mau jelaskan apa lagi? Kita bertemu di pengadilan saja. Tidak, Guiji. Hubunganku dengan Linki tidak seperti yang kamu kira. Kak, bukankah kamu sudah janji akan menemaniku merayakan hari jadi kita? Kalau kamu masih memperlakukanku seperti ini, aku akan memberitahu Kak Fu bahwa selama beberapa hari ini kamu selalu bersamaku. Su Yunjing, Tidak, inikah penjelasanmu? Kamu sekali lagi membawanya ke rumah kita. bukan begitu. Guiji, ini hanya... Tidak apa-apa. Kalau Kak Fu tidak mau kamu lagi, kamu masih punya aku. pergi. Kakak, kamu memukulku. Sejak dulu kamu tidak pernah memukulku. Kamu pernah bilang aku adalah kesayanganmu. Diam. Kamu pikir aku tidak tahu akal bulusmu? Beraninya kamu mengadu ke Guiji. Bukankah sudah kuperingatkan, jangan beritahu suamiku? Percayalah, ku bunuh kamu. Kak, maaf. Aku salah. Aku sudah tahu aku salah. Pergi. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu konyol? Guiji. Aku sudah salah. Aku benar-benar sudah tahu aku salah. Ayah, bantu aku loloskan aplikasi mediasi pra-persidangan. Guichi, aku tahu diriku sangat hina. Tetapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Guizi, apakah kamu benar-benar tidak berniat menerima mediasi pra-persidangan?
Sekarang setiap kali melihatnya, aku merasa jijik. Bagaimana mungkin aku menerima mediasi di luar pengadilan? Namun aku khawatir Su Yunjing mencari ayahnya, ketua asosiasi pengacara. Dengan menekan berbagai pihak, dia memaksa meloloskan aplikasi mediasi. Ini tidak sesuai dengan peraturan. Jadi, Su Yunjing sama saja dengan mempertaruhkan seluruh reputasinya sebagai pengacara seumur hidupnya. Sepertinya dia benar-benar sangat mencintaimu. Kak, pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Cinta mendalam yang terlambat lebih ringan dari rumput. Jadi apa rencanamu? Mediasi di luar pengadilan paling lama hanya bisa menunda waktu selama 24 jam. Begitu waktunya habis, sidang akan tetap dimulai. Biarkan saja waktu berlalu begitu saja. Maksudmu, selama masa mediasi kamu juga tidak berniat menemuinya? Tentu saja. Sejak dia berselingkuh, di dalam hatiku hanya ada satu pikiran, yaitu memenangkan gugatan cerai, lalu tidak akan bertemu lagi dengannya selamanya. Nona, Kakak kelihatannya sangat tidak enak badan. Apakah butuh bantuan? Tidak perlu. Sayang, kenapa kamu belum datang juga? Aku sudah berusaha keras untuk menyukseskan mediasi di luar pengadilan. Tetapi, kamu bahkan tidak mau menemuiku. Apakah kamu benar-benar begitu tega? Sayang. Kak, ini untukmu. Kemarin aku sudah terlalu MC. Ini permintaan maafku. Mari kita berbaikan seperti dulu. Untuk apa kamu datang kemari? Siapa yang menyuruhmu datang kemari? Kak, kamu jangan salah paham. Aku tidak ada maksud lain. Aku hanya tidak suka melihat Kak Fu memperlakukanmu seperti ini. Aku tidak tega. Aku datang untuk menghiburmu. Pergi, aku tidak butuh hiburan darimu. Semua gara-gara kamu, makanya suamiku jadi... Suamiku, apakah suamiku sudah datang? Sayang. Kak, kamu pasti salah orang. Saat aku datang, aku tidak melihat Kak Fu sama sekali. Kamu sama sekali tidak ada di hatinya. Gara-gara kamu. Pasti gara-gara kamu, makanya suamiku jadi marah dan pergi. Kamu tahu tidak seberapa besar usahaku untuk mendapatkan kesempatan mediasi di luar pengadilan. Namun, kamu malah merusaknya. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Sikapmu ini sangat menakutkan. Aku sampai tidak berani mengenalimu. Minggir. Sayang, Kamu siapa? sayang. Kamu siapa? Apakah aku mengenalmu? Sayang. Tunggu, kamu siapa? Sayang. Sayang. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menemukan suamiku dimanapun? Sayang. Kamu di mana? Sayang, sebenarnya kamu di mana? Sayang. Sebenarnya kamu di mana? Sebenarnya kamu di mana?
Waktu 24 jam. Sudah lewat. Shu Yunjing. Sudah waktunya kita selesaikan ini. Sayang, aku jaga kamu semalaman. Akhirnya kamu datang juga. Melihat Pak pengacara Shu begitu profesional, aku jadi lega. Sayang, Guizi, kamu panggil aku apa? Pak pengacara Shu, bukankah kamu yang aku sewa untuk membantuku memenangkan perkara perceraian ini? Tidak. Aku mohon padamu. Kita jangan bercerai, ya? Aku janji padamu, aku tidak akan ketemu Linki lagi. Pak pengacara Shu, tolong hormati profesi Anda. Anda hanya pengacara perceraian yang kusewa. Yang kubutuhkan darimu hanyalah membantuku memenangkan perkara ini. Tidak ada yang lain. Sayang, haruskah kamu sekejam ini? Menyuruhku sendiri yang memuluskan perceraian kita? Ini balas dendammu, ya? Tidak. Shu Yunjing, kamu salah. Aku sudah lama tidak punya perasaan apa-apa lagi padamu. Hanya tinggal sengketa perkara ini. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan balas dendam. Tidak, bukan begitu. Sayang, aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Kita sudah menikah 7 tahun. Bagaimana bisa kamu... betul kayak penabini. Kedua pihak. Persidangan segera dimulai. Silakan segera masuk ke ruang sidang. Baik. Sayang, kita batalkan perkara ini. Kita jangan bercerai, ya? Ayo bangun. Bangunlah. Sayang, kamu setuju ya? Kamu pengacara yang kusewa, sekaligus tergugat. Berlutut di sini. Gimana mau lanjutin sidangnya? Suamiku. Kamu bisa saja tidak mengikutiku. Tapi kalau lewat batas waktu dan tidak diproses, gugatan cerai tetap berlaku. Perkara ini sudah jelas. Tergugat, apakah masih ada yang ingin kamu tambahkan? Yang Mulia Hakim, saya mohon untuk memutar sebuah rekaman video di persidangan ini. Permohonan tergugat dikabulkan. Apakah kamu, sang mempelai pria, bersedia mengambil wanita di hadapanmu ini menjadi istrimu? Dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, untuk mencintai dan menghormatinya, merawat dan menerimanya, selalu setia padanya, sampai akhir hayat. Aku bersedia. Guizi, kamu masih ingat janji kita dulu? Kamu pernah bersumpah tidak akan pernah meninggalkanku. Apakah semua itu sudah kamu lupakan? Yang Mulia, saya mohon untuk melanjutkan pemutaran. Bos ada di sini. Tato aku dengan tulisan Yunjing Ai Guizi. Guizi, semoga kita bisa berjalan bersama, menemani hingga rambut memutih. Semoga kita menghabiskan sisa hidup bersama, tak pernah berpisah atau meninggalkan. Hidup dan mati saling bergantung. Guizi, aku sangat mencintaimu. Antara kita berdua, ada begitu banyak kenangan indah. Apakah kamu tega membuang semua ini?
Sayang, aku mohon padamu. Kita jangan bercerai, ya? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Istri ini kelihatannya cintanya sangat dalam ya. Iya, betul sekali. Kasus perceraian sebelumnya biasanya berantakan dan memalukan. Tidak seperti wanita ini. Tidak menuntut syarat apapun, hanya fokus memohon pada suaminya sendiri. Istri yang begitu baik masih mau diceraikan. Aku sudah tidak tega melihatnya. Benar-benar brengsek. Sungguh tidak tahu menghargai. Brengsek. Harap tenang. Terdakwa kembalilah ke tempatmu. Tunggu. Sayang, Dia seharusnya berdiri di sini. Nah, baru benar. Pertengkaran suami istri, masalah kecil cepat selesai. Apa sih yang nggak bisa dimaafkan? Iya, betul. Cewek ini sangat mencintainya. Harusnya dia lebih pengertian. Hari ini memang nggak ada drama seru, tapi kita malah menyaksikan akhir yang bahagia. Jadi nggak sia-sia datang ke sini. sayang, aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Kita jangan cerai, jangan cerai. Penggugat, apakah Anda akan menarik gugatan cerai? Aku hanya meminta pengacara penggugatku untuk menjalankan tugasnya. Sayang, jangan-jangan kamu mau... Pengacara Shu. Aku sebagai klienmu memerintahkanmu untuk membawa semua bukti yang kamu miliki ke hadapan pengadilan. Jangan. Sayang, kamu tidak boleh melakukan ini. Pengacara Shu. Aku ulangi sekali lagi. Tolong laksanakan tugasmu. Jangan. Sayang, jangan desak aku seperti ini. Aku benar-benar tahu salahku. Yang mulia, pengacara penggugat saya bersikap pasif dan lalai dalam menjalankan tugas. Saya meminta agar dia dipaksa untuk melaksanakannya. Permintaan disetujui. Tolong pengacara penggugat segera laksanakan tugasnya. Ya ampun. Ya tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Baru saja masih pura-pura romantis. Aih, jijik banget. Belum pernah lihat yang sejijik ini. Bukan seperti itu. Yang mulia, sampai saat ini fakta sudah jelas. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, kan? Silakan berdiri semua. Pengadilan memutuskan mengabulkan tuntutan cerai penggugat. Karena pihak perempuan adalah pihak yang paling bersalah, maka putusannya sebagai berikut. Pihak perempuan melanggar undang-undang perkawinan. Belum selesai. Guizi, bagaimanapun juga, aku tidak akan melepaskanmu. Selama kamu masih di sisiku, aku pasti bisa mendapatkanmu kembali. Pasti bisa. Kakak senior, aku terbang siang ini sekalian pamit resmi sama kamu. Guizi, kamu buru-buru pergi begitu? Sudah kubilang, setelah bercerai dengannya, aku akan meninggalkan dunianya. Guizi, kamu mau kemana? Sudah kubilang, setelah bercerai dengannya, aku akan meninggalkan dunianya. Apa urusanmu? Kakak. Kakak, dengar-dengar kamu mau bercerai, ya? Benarkah? Suamiku, dengar penjelasanku. Bukan, ini Kakak, aku tahu di acara seperti ini mengatakan hal ini tidak pantas. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Kakak, aku suka padamu. Aku sangat menyukaimu. Kumohon, menikahlah denganku. Pengacara Shu,
Kamu benar-benar langsung sambung saja, ya? Guizi, percayalah padaku, bukan... Percayalah padaku, aku benar-benar tidak tahu dia akan... Kamu tahu tidak, apa hubungannya denganku? Kita sudah bercerai. Kakak kamu lihat kan? Untuk pria seperti ini sedih karena pria yang tidak punya perasaan dan kesetiaan. Sama sekali tidak layak. Tolong beri aku kesempatan untuk mengejarmu dan merawatmu. Sayang, aku tidak percaya. Kamu sudah tidak suka aku sama sekali. Dulu, kalau aku bersama Linky, pasti kamu akan cemburu. Kumohon, cemburulah sekali lagi. Kak Fu, tidak. Fu Guizi. Sekarang kakak sudah milikku. Aku peringatkan kamu. Mulai sekarang, jangan dekat-dekat dia. Dengar tidak? Ke bandara. Fu Guizi. Aku sedang bicara denganmu. Kamu tuli, aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih terus mengganggu kakak, aku akan pukuli kamu setiap ketemu. Mengganggu terus? Tenang saja, aku akan menghilang dari dunia kalian. Paling tidak kamu tahu diri. Dengan begitu, aku masih bisa mempertimbangkan untuk mengundangmu ke pesta pernikahan kami. Guizi. 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 Jangan pergi, jangan pergi. Guizi. Kakak, sudah kubilang, menangis untuk pria seperti ini sama sekali tidak worth it. Nanti ada aku yang menyayangimu. Pergi. Pergi dari sini. Ke bandara, cepat. Guizi, Kak, kenapa kamu? aku sudah bosan jadi hakim. Mau buka firma hukum di luar negeri. Gimana kalau kamu ikut bareng? Guizi, pernah kepikiran buat pergi keluar? Kak, tanya-tanya gini tiba-tiba kenapa? Aku mau keluar negeri. Buka firma hukum. Kamu ini potensial banget. Gimana kalau ikut aku? Terima kasih Kak sudah menganggapku. Tapi Yunjing bilang dia mau tinggal di Zhengzheng. Oh gitu. Aku berangkat besok. Kamu mau anterin aku nggak? Nggak bisa Kak, besok kan ulang tahun Yunjing. Aku harus siapin kejutan buat dia. Setidaknya kita kan berteman. Boleh nggak kamu kasih aku sesuatu buat kenang-kenangan? Semoga sukses selalu, semoga lancar semuanya. Hei, setidaknya jawab dong. Dulu aku kan demi kamu, sampai tinggalkan mimpi dan tinggal di Zhengzheng. Sekarang kamu masih mau nolak aku lagi? Masa sih? Aku setuju, ayo pergi. Nanti ketinggalan pesawat. Guizi.
Guizi. Guizi, aku mohon. Jangan pergi. Ayo pergi. Nggak ada yang perlu ditahanin lagi. Guizi. Guizi. Pengacara Fu yang terkenal. Bagaimana puas dengan tempat ini? Sudah lama tidak mendengar panggilan ini. Itu benar. Dulu, demi Su Yunjing, kau telah berkorban begitu banyak. Padahal, kamulah yang sebenarnya pengacara emas terkuat. Segala yang telah berlalu bagaikan asap dan awan. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Nah, pengacara hebat, selamat datang kembali ke medan perang. Selanjutnya, mari kita berjuang bersama. Sangat terhormat. Kalau begitu, mari mulai belajar keras. Hei, masa sih? Baru saja di luar dengan semangat membara, sekarang malah menyuruhku menghafal. Mari kita ucapkan selamat kepada pengacara Fu karena memenangkan kasus lagi. Bagus. Guiji, memang pantas denganmu. Begitu cepat sudah mendapatkan kembali perasaan dulu. Dalam waktu 1 tahun, kau telah memenangkan banyak kasus. Dalam waktu singkat, namamu menjadi terkenal. Sekarang, kau telah menjadi yang terdepan di industri ini. Aku hanya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini dan ritme kerja saja. Sudahlah, cepat selesaikan kasus terbaru. Kali ini adalah kasus perceraian. Pihak lawan menyewa seorang pengacara yang sangat hebat. Katanya, dia dalam berperkara. Tidak pernah kalah. Kau? Harap tenang. Perkara perceraian ini sidang resmi dimulai. Pihak penggugat harap sampaikan kasusnya. Yang Mulia Hakim. Yang Mulia Hakim, pernyataan saya selesai. Berdasarkan ini, kami menuntut tergugat mengganti rugi klien kami dari masa pacaran hingga pernikahan, semua kerugian. Pihak tergugat harap sampaikan. Yang Mulia Hakim, izinkan saya menolak pernyataan penggugat satu persatu. Pertama, perceraian emosional kedua pihak adalah fakta. Namun dasar perceraian emosional ini adalah istri yang selingkuh. Kedua, klien kami berkali-kali menoleransi dan menasihati, tetapi istri tetap tidak menyesal. Bahkan semakin menjadi-jadi, bahkan berulang kali berhubungan dengan pria lain. Ini adalah bukti yang kami ajukan. Hei, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu pengacara yang tak pernah kalah dan terbaik? Kamu tidak akan kalah, kan? Pengacara Shu, saya sebagai klien memerintahkanmu untuk mengumumkan semua bukti yang saya serahkan padamu di pengadilan. Bukan begitu. Pengacara penggugat. Pengacara penggugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Pernyataan pihak tergugat. Kami sepenuhnya menerima. Su Yunjing, apakah kamu merasa bersalah? Sayangnya sudah terlambat.
Ah, pengacara hebat apa sih? Perkara seperti ini saja tidak bisa menang. Imut banget. Ternyata rasa gagal itu seperti ini ya. Guiji, tanpamu, aku memang tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Selamat ya, kamu menang lagi dalam sidang. Terima kasih. Guiji, akhirnya aku menemukanmu. Ternyata lawanmu adalah dia ya. Tapi dia dalam sidang ini melakukan banyak kesalahan, tidak fokus. Tidak perlu banyak bicara. Menang ya menang. Mengalahkan wanita ini, rasa lega banget ya. Guichi, kenapa kamu mengabaikanku? Bisa kamu tangani? Percayalah padaku. Kalau begitu aku membereskan dokumen dulu, nanti pulang bersama. Guiji, sudah setahun. Aku mencarimu selama setahun penuh. Kamu tidak tahu, selama setahun ini aku mencarimu sampai hampir gila. Aku mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu dimanapun. Sampai suatu hari ada yang bilang ke aku, di kota baru ini ada pengacara yang sangat hebat. Marganya Fu. Guiji, aku sangat merindukanmu. Ayo pulang sama aku. Guiji, kamu masih marah ya? Sudah setahun loh, seberapa besar pun marahnya, harusnya sudah reda dong. Aku benar-benar tahu salahku. Pertama, apa yang kamu lakukan kamu sendiri yang tahu. Ini bukan kesalahan yang bisa dihapus oleh waktu. Kedua, kita sudah bercerai. Aku juga bukan suamimu lagi. Jangan panggil aku suami. Kalau cari suami, cari saja Linkimu. Suami, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku belum menerima keputusan perceraian itu, kita belum bercerai, kamu masih suami sahku. Aku tahu kamu cuma masih marah. Perasaan kita selama 7 tahun. Bagaimana bisa kamu lepas begitu saja? Kamu pulang sama aku ya? Asalkan kamu tidak marah lagi. Hukum aku sesukamu, tapi jangan tinggalkan aku. Kumohon. Suyunjing sudah cukup belum? Menurutmu, kita masih bisa kembali seperti dulu? Tentu saja bisa. Jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Shu Yunjing, apa kau mau aku menyebarkan video mesramu ke internet supaya semua orang melihat pengacara ternama Shu? Ternyata adalah wanita yang selingkuh saat masih menikah? Baru puas? Guiji, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Dulu kau kan tidak. Itu dulu. Dulu aku memperlakukanmu seperti putri yang dimanja. Tapi apa balasanku? Penipuan dan pengkhianatan. Tapi kau mengingatkanku. Aku akan segera urus perceraian kita. Paling-paling, hanya menempuh proses perceraian lagi. Guiji, jangan. Kau tahu aku tidak akan sanggup menanggungnya. Dengar, biar aku jelaskan. Aku hanya mencintaimu. Aku tidak pernah menyukai Linki. Aku padanya hanya... Hanya apa? Hanya hubungan fisik? Su Yunjing, jangan-jangan kau masih mau bilang kau bisa memisahkan seks dan cinta. Kau hanya memberikan tubuhmu pada orang lain, tapi cinta tetap padaku, ya kan? Shu Yunjing, dengar sendiri, tidakkah itu lucu? Maaf, aku... Guiji, aku tahu kamu punya dendam padaku. Tapi... Tidak ada dendam. Sejak hari kita berpisah, sudah kukatakan, aku sudah tidak punya perasaan apapun padamu. Hanya sesekali teringat, hal-hal yang kamu lakukan, aku merasa jijik. Kita sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Jangan ganggu aku lagi. Pergi! Maaf. Masih ada urusan? Kalau tidak ada, minggir. Bu Izzy, jangan pergi. Aku mohon. Aku dan Linki sudah benar-benar putus total. Aku sudah memecatnya. Aku benar-benar tahu salahku. Dasar wanita licik. Masih belum selesai ya? Tidak dengar dia bilang? Dia suruh kamu pergi.
Kamu siapa lagi? Urusan antara aku dan suamiku, beresan kamu ikut campur? Xu Yunjing, kalau kamu masih punya hati nurani, jangan ganggu dia lagi. Sudah melakukan banyak hal busuk, kalau aku jadi kamu, pengen bunuh diri saja. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kau. Aduh. Guizi, apa wajahku bakal rusak? Cuma bibirnya sedikit lecet. Dulu kan kamu hakim yang tegas. Masa segitu aja udah lemah? Aku nggak peduli. Pokoknya kalau wajahku rusak, kamu harus nafkahin aku seumur hidup. Kamu ini perempuan. Basa-basi apa lagi? Su Yunjing, udah cukup belum ulahmu? Guizi, aku juga terluka. Kok kamu nggak peduli sama aku? Kamu sama dia hubungan apa? Kenapa kamu mukul aku demi dia? Urusan kita mau kamu apain? Yang jelas aku sama kamu nggak bakal ada hubungan. Lain kali kita ketemu di pengadilan. Sayang, jangan pergi. Kalau maju satu langkah lagi, aku lapor polisi. Guizi, kamu sebenarnya benci banget sama aku ya. Aku sampai ngejar ke sini. Kamu masih nggak mau maafin aku. Maafkan? Apa hakmu berhak meminta Guizi memaafkanmu? Hanya karena kau membuat Guizi pingsan, lalu di samping tempat tidurnya dan bercinta dengan pria lain. Diam kau, diam. Kenapa? Kena titik lemahmu? Marah karena malu? Aku akan menyobek mulutmu. Kalau masih berisik, aku tidak akan sungkan lagi. Guizi, Guizi. Aduh, sakit sekali. Sakit itu wajar. Lain kali jangan ceroboh seperti ini. Bagaimana jika kau tidak bisa mengalahkannya? Mana mungkin? Dia itu sudah habis tenaganya karena nafsu wanita kecil yang tubuhnya. Aku memukulnya ya masih lebih dari cukup. Kak Fu dengar kepala geng perempuan dipukul. Ada apa ini? Bertemu dengan si manis. Astaga, Kak Fu. Tidak menyangka seperti kamu yang pria berkualitas dan tampan juga bertemu dengan wanita. Ya sangat lucu. Wanita itu pantas menderita. Hanya pria itu tidak mendapat hukuman apapun. Siapa bilang dia tidak dihukum? Aduh, dasar anak mani. Sekarang ketangkep deh. Ya, kalian kok datang? Mas saya, di rumah kita ada 7 anak. Kamu yang paling gak berguna. Setelah lulus, harusnya langsung bawa kamu pulang ke desa. Kamu sendiri yang bilang di kota bisa cari kerjaan bagus buat kirim uang ke rumah. Baru kami biarin kamu tinggal di sini. Kamu sudah berapa bulan gak kirim uang ke rumah? Ladang di rumah aja nggak keburu dikerjain, berani-beraninya kamu nganggur di sini. Cepat bawa dia pulang. Orang nggak berguna. Kayaknya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mending jual aja 2 ginjalnya buat nutupin utang beberapa bulan ini. Ayo serang. Jangan ya, aku nggak mau ginjalku diambil, percayalah sama aku. Bos cewekku sebentar lagi pasti berubah pikiran. Dia beneran cinta sama aku. Kamu nggak lihat-lihat wajahmu sendiri. Masa kamu mau dibilang bos cewek jatuh cinta sama kamu? Cepat bawa dia pulang. Enggak, aku nggak mau pulang. Dasar anak manis. Anak manis. Aku suruh nggak pulang ya. Seret dia pergi. Bocah. Benar-benar lega rasanya. Ternyata ada cerita begini juga ya. Ini benar-benar penjahat memang pantas diladeni penjahat juga. Kak Fu, semoga cepat cerai. Cepat-cepat lepas dari dia. Gawat, Kak Fu. Mantan istrimu itu udah naik ke atap gedung kantor. Mengancam bilang, kalau kamu nggak datang, dia bakal lompat.
Su Yunjing, kamu gila apa? Guiji, kamu datang. Semua ini aku siapkan untukmu. Suka tidak? Su Yunjing, jangan gegabah, turun pelan-pelan. Aku tahu kamu tidak tega melihatku mati. Di hatimu, kamu masih mencintaiku, kan? Guiji, Ya, gaun ini. Waktu kita pertama kali ketemu, yang aku pakai, kamu masih ingat tidak? aku ingat, kamu turun dulu. Aku akan bicara baik-baik denganmu. Kamu bilang kamu akan memaafkanku. Kamu bilang kamu memaafkanku. Akan bersama denganku dengan baik. Aku akan turun. Su Yunjing, aku tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tulus ini. Aku tanya kamu, haruskah aku memaafkanmu? Kamu sudah melakukan begitu banyak hal-hal yang menyakitiku. Apakah kamu pantas mendapatkan maafku? Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mempermalukanku di hadapanku. Kamu masih ingat saat kita baru bersama? Kata-kata yang kamu ucapkan? Ingat. Tentu saja aku ingat. Guisi, semua ini salahku. Karena aku, kamu jadi harus keluar dari rumah dan menjalani hidup susah. Tidak apa-apa. Kita berusaha bersama. Asalkan kamu mencintaiku dan hati kita bersama, semua ini bukan kesulitan. Aku, Xu Yunjing, bersumpah kepada langit. Seumur hidup ini, aku tidak akan pernah melakukan hal yang mengecewakan Fu Guizi. Jika dilanggar, aku pasti akan ditabrak mobil sampai mati saat keluar rumah. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Guiji, jika aku yang di masa depan melakukan hal yang mengecewakanmu, kamu harus meninggalkannya tanpa ragu sedikit pun. Karena orang itu bukan aku, dan juga tidak layak untuk membuatmu bertahan. Su Yunjing yang berusia 20 tahun berkata padaku, jika dia melakukan hal apapun yang mengecewakanku, dia memohon agar aku harus meninggalkannya tanpa ragu sedikit pun. Sekarang aku sudah melakukannya. Sedangkan kamu bagaimana? Apa yang sedang kamu lakukan ini? Kamu mengancam, memaksa, dan terus mengejar tanpa henti. Benar. Harapan terbesarku adalah Guizi. Selamat dan sehat, bahagia dan lancar. Namun, apa yang sedang kulakukan sekarang? Aku tidak hanya telah melakukan hal yang mengecewakan Guiji. Aku bahkan mau mati untuk mengancamnya agar memaafkanku. Bukan seperti itu. Kenapa? Kenapa bisa menjadi begini? Aku juga tidak tahu kenapa. Guizi. Guizi. Kenapa? Su Yunjing, kalau mau mati, jangan mati di depan mataku. Kamu bisa mengotori mataku. Guiji. Aku benar-benar mencintaimu. Guiji. Guiji. Guizi. Kalau saja aku tidak melakukan semua ini, kita pasti akan sangat bahagia. Benar, kan? Kita akan hidup bersama sampai tua. Aku akan melahirkan seorang anak perempuan yang cantik dan pintar. Kita akan merawat dan membesarkannya dengan sepenuh hati, lalu pergi berwisata ke seluruh tempat di dunia ini. Kita tuh akan menemani satu sama lain seumur hidup. Benar, kan? Sebenarnya saat itu aku sedang merencanakan hari peringatan pernikahan kita. Dan berencana punya anak bersamamu.
Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Aku hanya membohonginya dengan bilang aku pernah mengharapkan keluarga kami yang beranggotakan 3 orang. Menghancurkan seseorang sampai ke hati nuraninya. Hebat. Guichi, aku mendapat kabar bahwa Xu Yunjing mengalami kecelakaan mobil. Sebelum sempat dibawa ke rumah sakit, dia sudah meninggal. Siapa pelakunya? Lin Qi. Dia kabur dari kampung halamannya. Dia menyewa sebuah mobil, lalu mengajak Xu Yunjing mati bersama seperti orang gila. Tentu saja, dia juga langsung ditangkap polisi di tempat kejadian. Sepertinya sudah pasti akan dihukum mati. Langit selalu mengawasi dari atas. Sumpah yang pernah diucapkan oleh Xu Yunjing pada akhirnya tetap menjadi kenyataan. Guichi, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan di luar? Baik. Di sisa hidupku, aku akan selalu menemanimu.